saya pengen tahu tentang ini maksudnya. Mohon maaf, saya pengen ngobrol aja sebentar. Siapa yang colak ini ya? Cek kamera kamu itu. Siapa ini ya? Pak Abah, Pak Punten. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini menambah kita semakin bahagia, semakin terhubung dengan Tuhan, semakin bisa mengalami Tuhan, semakin bisa belajar dari setiap apa yang dijabarkan oleh semesta ini. Dan pada perjalanan zikir jalan kali ini, kita akan mencoba untuk membaca sebuah bahasa lembut dari alam semesta ini yang penuh makna teka-teki. Apa teka-tekinya? Nah, ini. Lihatlah sebelah sana itu pegunungan itu yang longsor itu. Nah, ada sebuah goa di area longsoran itu yang kokoh sekali. Meskipun sudah berkali-kali itu mengalami longsor, tapi goa itu tidak sedikit pun bisa bisa pecah ataupun tidak bisa apa-apa, maksudnya tuh kokoh gitu ya. Tetapi yang menjadi teka-tekinya, tanah itu bisa bergeser-geser ke sana kemari, bergeser, berpindah tempat, dan longsor. Nah, mari kita coba menggali ada cerita apa di balik goa itu. Katanya banyak sekali versi yang disebutkan, diantaranya goa itu bisa menembus ke Mekah dan lain sebagainya. Alah, tenang saja, lentur saja, pasti ada nilai positif yang kita petik di baliknya. Tonton sampai selesai, yuk. Alhamdulillah, kita sampai juga di area yang kita tuju pada hari ini. Mari sahabat semuanya, kita awali kita untuk setel, ya. Setel rasa bahagia dalam diri kita dan abaikan rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Yuk, lepaskan semua emosi-emosi negatif dalam diri kita, dan kita aktifkan seluruh indera kita, indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasaan, indera seluruh inderanya kita aktifkan betul-betul, supaya betul-betul kita menerima, bisa menangkap sebuah bahasa lembut dari Tuhan yang dijabarkan dengan teka-tekinya, ya. Di sini lokasinya seperti ini ya, ada tebing-tebing dan banyak buah-buah di sini. Dan ini lokasi ini maksudnya yang dikatakan yang sering longsor, ya, bahkan berpindah-pindah antara gua ini ke gua sana. Tapi yang jadi penasaran buat kita yang sedang viral ini ya, gua di sebelah sana itu meskipun di areanya itu sering longsor berkali-kali, tapi goa itu tetap kokoh, nggak pernah berpindah, bahkan masuk itu tidak pecah sedikit pun. Tapi ada cerita di balik itu, ya. Si penghuni goa itu katanya itu ada raksasa yang suka, maksudnya nampak di situ, diyakini yang menggeser-geser tanah ini, menggeser-geser pegunungan ini sehingga mudah longsor.
Entahlah itu yang terjadi bagaimana, nanti kita ikuti saja ceritanya ya, apa yang kita alami nanti menjadi berkah ini buat kita untuk kehidupan kita ini. Yuk, kita dulu senang dulu ya, supaya nanti tidak menjadi konflik batin dalam diri kita, kegagalan pahaman yang berlarut-larut berkepanjangan, akhirnya kita usia kita habis untuk selalu beda paham. Yuk, lokasi itu kayaknya nih. Jadi seolah-olah ini gunung ini ya, pegunungan ini bergeser ke sana, bergeser ke sini, longsor ke sana, longsor ke sini. Nah, ini yang menjadi penasaran buat kita, kenapa seperti itu. Mungkin ada sebuah pitutur dari semesta ini, pitutur dari Tuhan ini untuk kita baca. Itu, ya. Tapi kita harus waspada nih, karena di sini apa namanya itu, katanya di dalam gua untuk dihuni oleh beberapa makhluk, akan tetapi juga diyakini juga ada seorang sesepuh, itu katakanlah leluhur ataupun kayak seorang kiai yang tinggal di dalam sana, yang tidak pernah terganggu sedikit pun, meskipun gunung ini dipindah-pindah atau tanah ini pindah-pindah, tetap utuh di situ, guanya pun tidak bergeser. Nah, yuk kita ke sini yuk. Itu ada sebuah maksud baik dari semua ini dari Tuhan, karena setiap yang baik ada buruknya, setiap yang buruk ada baiknya, seperti itu lebihnya. Ini lebih di arah sini nih. Nah, itu tuh mungkin nih, guanya nih. Coba kita. Tuh. Itu yang bergerak apa itu? Tuh. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ini bukan orang. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Punten. Gini, katanya di sini memang gitu memang. Nanti dulu, coba tadi di tangkap kamera. Nah, ini dimaksud nih. Jadi kayaknya ada seorang perempuan yang tinggi besar, yang maksudnya setiap ada orang yang sambut. Oh, dia rasa apa itu namanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Tenang aja, kita hadapi satu dulu. Jadi apa yang kita alami nanti, ini mungkin ada maksud tersendiri, ada maknanya di balik tadi ya. Nanti kita tanyakan langsung kepada katanya seorang wali atau sesepuh yang di sini, yang tinggal di sini. Itu nanti kalau kita temukan, kalau nggak bisa, gitu. Yuk. Tapi ada juga yang mengatakan gua ini sudah nembus ke Mekah. Cuma seperti itu, tapi yang tidak tahu lah. Assalamualaikum. Punten. Coba lihat teman-teman, guanya luas, panjang ini dari segala sisi. Kemasan nih, kuning-kuning ini adalah emas ini ya. Mungkin itu nih, kalau istana emas. Punten, ada orang di sini.
Tapi yang benar itu tuh kayak orang deh. Itu kelihatan itu nggak sih? Coba di kamera ada tuh. Dunia ya kan enggak masalahnya kalau gini nih kebenaran udah berlari nih kan dulu maaf punten bukan maaf kami untuk apa-apa kami di sini hanya lagi cari pengalaman mohon maaf punten ya ampun siapkan mentalnya dulu punten maaf boleh yang masuk ke dalam sana punten assalamualaikum ini orang bukan punten maaf bukan maksud kami apa-apa punten maaf bukan tuh suaranya masih ada gini. Terus kapan kita ininya dulu kita perhatikan dulu dari tadi yang kita alami mungkin juga itu untuk menghambat kita supaya tidak bisa masuk itu. Bunda, assalamualaikum. Bang saja ini apa kok kayak gini nih? Apa namanya ini nggak pernah ikut geser wah ini berarti udah angkut di sana tuh. Nah, yuk. Bunda, assalamualaikum. Ada orang di sini. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Kayak lebih serem malah. Makanya apa ya aneh nih aja dulu nih. Punten Mbak, perkenalkan nama saya Tarto Mbak, mohon maaf tidak mengganggu panjenengan. Punten Mbak, maaf bila kami mengganggu, boleh kami ngobrol sebentar Mbak. Tapi ya aduh ini Mbak. Boleh salaman Mbak. Aduh banget. Masih adem banget rasanya ini. Bukan orang dia. Mbak, apakah dia mungkin masuk dalam diri saya gitu? Ini loh, sampai kayak gigil gitu deh. Masuk ke badan. Kayak adem banget sayangnya. Ngerekes apa ini ya? Rasanya adem banget. Mbak, coba lihat saya ada nggak di sini di punggung saya ada nggak? Apa ini? Nemplok ini ya? Jangan gitu ah. Punten. Assalamualaikum Mbak. Mbak.
Ini loh, kayak masih gigi. Takutnya masuk dalam diri saya ini gini. Kayak adem gitu. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Ini. Tuh, di mana dua anak ini? Assalamualaikum. Punten. Sampurasun. Kayak gitu banget, Mbak. Punten. Mbak. Ada orang di sini. Gimana kemarin? Mbak. Tadi saya sudah bertemu beberapa orang. Mungkin tujuannya untuk menggiring kita ke sana. Nah, kita sudah melewati itu, berarti ini sudah saatnya nih. Yuk, ini kita ke sana nih. Nih, tuh. Ya, ada suara-suara aneh. Tuh, kalau pertama kali mana itu terjadi kan? Assalamualaikum. Punten. Tidak ada ujungnya, gimana nggak kita perasaan ibu muter di sini dari tadi deh. Punten. Tuh. Siapkan mentalnya nih. Ini ada aura yang lebih aneh, tapi itu masih masih ada nih di badan ini nih. Gila gitu. Punten. Coba sini kamera. Itu. Genderuwo. Punten. Ini tadi bukan. Mirip ya. Tapi kayaknya bukan deh. Kayak bukan, apa ada perbedaannya nih. Punten. Gini. Saya rasa biar seperti itu wujudnya, dia nggak begitu galak loh dia minum. Kalau memang dia galak, dia pasti udah mengejar kita. Iya ya. Ya, itu hanya menakut-nakuti saja, nggak apa-apa. Yuk, kita ikuti saja, nggak apa-apa nih. Diem aja ya. Cuma gitu-gituan aja, nggak apa-apa. Yuk. Wah, ngeledek dia. Cuma ledek-ledek doang ini ya. Maaf. Boleh saya ngobrol sebentar. Saya pengen tahu tentang ini, maksudnya mohon maaf, saya pengen ngobrol aja sebentar. Gempa Kayak ada yang nyolek saya. Nyolek. Siapa yang colek ini ya? Cek kamera kamu itu. Siapa ini ya? Pak Punten. Assalamualaikum. Iya ya. Maaf, Pak. Gini. Apakah beliau ini dimaksud wali itu atau sang leluhur di sini? Apakah ini atau memang ini seorang petapa? Kita nggak enak nih. Takutnya ganggu. Tapi gimana lagi? Karena kita sudah niatkan tadi, sebelum terpecahkan masalahnya jangan mundur. Tidak ada salahnya kita bertanya pada beliau ini. Baik. Maafkan, Mbak. Assalamualaikum. Baik, ini belum tersambung. Seperti biasa kita lakukan
kita harus menyamakan dimensi dulu supaya betul-betul terhubung menunggal dengan beliau ini, dan gamblang ceritanya kita bisa menangkap sebuah pitutur dari beliau nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pangapunten, Mbak. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbak. Nggih. Nggih, Mbah kula saking Cilacap. Nggih, pangapunten berikan kepanjenengan. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Memang saya ini sudah diniat sekali dari rumah untuk mendatangi gua ini, yang kata orang itu banyak sekali cerita-cerita yang samar-samar. Jadi maksudnya mereka meyakini banyak hal-hal yang ganjil dalam gua ini. Kami mohon maaf sekali. Nggih. Nggih. Lenggah tanpa ditambahin, Mbak. Baik-baik. Gini, Mbak. Nggih. Alhamdulillah, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Si Nasmonipun namanya siapa, Mbak? Mbah Rahayu. Mbah Rahayu. Baik, Mbak. Sebelumnya kami mohon maaf bila nanti maksudnya dalam pembicaraan saya atau tutur kata saya, angganggu saya yang kurang tepat, kami betul-betul mohon maaf. Nggih. 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 Alhamdulillah, nggih. Baik. Katanya kalau belum siap jangan kesini, kata Mbak. Insya Allah kami sudah siap, Mbak. Kami kepingin menanyakan sesuatu begini, Mbak, tentang katanya goa ini yang meskipun di kanan kirinya itu sudah tanahnya longsor, bergeser ke sana kemari, tetapi goa ini tetap kokoh, tidak pernah longsor, tidak pernah berpindah. Padahal longsornya sudah sampai ke bawah sana, tetapi goa ini tetap kokoh. Ini yang pertama, Mbak. Yang kedua tentang cerita di dalam goa ini, katanya memang ada dihuni oleh makhluk-makhluk yang aneh, seperti ada kayak semacam genderuwo itu katanya. Apakah itu betul, Mbak? Apa itu bagaimana ceritanya? Nggih. Nggih. Bisa dijabarkan, Mbak, tentang bahasa tadi? Katanya ini sebuah pengeling-eling buat kita, tapi saya sendiri masih belum bisa menjabarkan itu. Bisa dijabarkan maksudnya, Mbak? Meskipun lindung itu kudu kenceng cekalan weton. Maksudnya, Mbak? Nggih. Baik, nggih. Baik, baik. Siap, Mbak, siap, Mbak. Insya Allah saya akan mencoba mencernanya ini, dan mudah-mudahan bisa kami mengartikan dengan tepat, Mbak. Baik. Ini sahabat semuanya, ada sebuah pitutur dari leluhur kita, ya, dari masa ke masa yang hingga sekarang itu tertimbun oleh tekanan-tekanan dari pihak-pihak luar. Arti dari beliau tadi adalah sebuah pitutur, meskipun ada gempa 7 kali, walaupun ada gempa begitu, tapi sing kenceng cekalan waton. Ini mengandung makna filosofi yang sangat mendalam, bahwa kita harus teguh pendirian kita, jangan mudah terhipnotis, jangan mudah digiring ke sana kemari, sehingga kita menjadi bukan diri kita yang sejati, bukan diri kita yang asli. Yang muncul adalah kita adalah bentukan
menemukan orang-orang yang belum tentu pas buat kita. Jadi tanpa kita sadari, bukan diri kita yang asli yang muncul di permukaan. Ternyata sekarang sudah ditekan, diprogram oleh orang-orang sehingga kehidupan kita selalu tertekan. Ini dari maksud beliau, dari bahasa alam ini tentang longsornya goa atau pegunungan ini yang ternyata tetap kokoh, goa ini tetap di sini, tidak bisa bergeser. Ini adalah sebuah makna penggambaran untuk kita, pengeling-eling kita, untuk teguh pendirian dan penuh rasa syukur dengan Tuhan, selalu terhubung, jangan mudah diprogram. Karena selama ini kita itu tanpa disadari dijomblangkan ke sana ikut, dijomblangkan ke sini ikut, sehingga tidak kuat pendirian kita. Maaf. Kalau memang kita sudah teguh pendirian sekelan waton tadi, lalu apa manfaatnya buat kita, Mbah, buat generasi-generasi selanjutnya? Nggih. Baik, ini luar biasa. Ternyata kita sudah diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, kebahagiaan oleh Allah yang sejati, kebahagiaan, tapi kita mencari-cari kebahagiaan yang sulit dijangkau, ya. Jadi ini mengandung makna bahwa kita harus penuh rasa syukur dengan apa-apa yang sudah diberikan Tuhan selama ini, dengan keadaan ini, ya. Jadi nggih, Mbak. Nggih. Baik. Jadi kita mempercayai leluhur lain, tapi justru di sini pun lebih bagus sebenarnya. Kenapa harus mencari cara yang susah, yang mudah bergeser-geser ke sana kemari? Nanti selanjutnya menurut beliau supaya seluruh yang mengalami ini harus teguh pendiriannya, tetap ayam tentrem, tetap penuh rasa syukur, dan izinkan kita untuk lebih terhubung dengan Tuhan, untuk lebih banyak bersyukur sehingga kehidupannya lebih tertata dengan baik, tidak mudah digoyang ke sana kemari, tidak mudah bergeser kemari. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Mbak. Lalu Mbak, tadi kenapa kok saya dihadang oleh makhluk tadi? Mohon maaf. Oh, itu yang jomblang-jomblangin itu. Oh, ini tadi sosok tadi yang seperti Gandharwa tadi itu adalah sebagai perumpamaan, itu sosok yang mudah menjomblangin ke sana ke sini, ya. Jadi yang menggeser-geser tanah ini, gunung ini, sehingga mudah longsor, mudah geser atau lekuifaksi, ya. Jadi bergeser-geser, itu sosok itu penggambarannya sebagai kita yang menjomblangin kita, hati kita. Makanya ada pepatah yang mengatakan tadi, sing kenceng cekelan waton meskipun lindu ping pitu. Terus niku Mbah. Nggih. Nggih. Ini luar biasa. Alhamdulillah, Mbah. Insya Allah akan kami pelajari lagi, kami cerna lagi sebuah pitutur dari leluhur kita yang memang sangat luar biasa, yang meskipun menggunakan bahasa sanepa, bahasa kiasan, tapi insya Allah kami bisa mencerna ini, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan kepada sahabat-sahabat semua yang selama ini sudah matang terprogram oleh orang-orang lain, sehingga merasa hidupnya selalu sengsara, sehingga hidupnya selalu merasa terombang-ambing. Ternyata kita sudah ada dalam kebahagiaan yang sejati. Nggih. Nggih, Mbah. Baik, Mbah. Siap. Nggih. Nggih. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Nggih, lepat kula pangapunten. Mugi-mugi panjenengan sing sehat selalu nggih. Lan ugi-ugi mawon kula lan rencang-rencang kula saged sing saged mudeng paham dengan pemahaman yang memang masih teka-teki, masih menggunakan sastra atau bahasa perumpamaan atau kiasan. Mudah-mudahan betul-betul bisa digali, dipahami dengan betul, sehingga teman-teman kita semuanya
mengalami kehidupan yang ayem tentrem, sehat, dan penuh keberlimpahan. Oke, Mbah. Kula pamit rumiyin, Mbah. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, yuk. Yuk, kemana nih? Hilang kemana dia? Hah? Nggak ada nih, ya? Berarti bukan orang itu. Siluman ini, ya? Ini seperti biasa, ini memang sebuah bahasa lembut, bahasa yang sangat mendalam. Kalau kita tidak bisa mencerna ini, menjadi konflik batin, menjadi pergeseran anggapan. Kata beliau tadi, dengan bergesernya tanah ini, bergesernya pegunungan ini, sekarang sudah zamannya orang yang bergeseran anggapan, sedikit-sedikit dianggap musyrik, ya. Padahal tanah ajaran leluhur kita itu lebih luhur, lebih tinggi, lebih mendekat dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi selama ini orang-orang yang sirik, yang penuh dengan kebencian, menggeserkan anggapannya supaya tertekan, ditekan ajaran yang maha luhur ini. Dah, gitu aja. Yang penting kita saling menghormati, meskipun berbeda pandangan, janganlah untuk menjelek-jelekannya. Itu ya. Yuk. Baik sahabat semuanya, dari rentetan peristiwa, rentetan apa-apa yang dialami, ternyata mengandung sebuah makna yang luar biasa untuk diaplikasikan kepada kita. Dari kejadian tadi, tanah longsor dan juga tanah yang berpindah-pindah di area goa itu mengandung sebuah makna. Di antaranya apa? Goa yang kokoh sekali itu ternyata mengandung makna kita harus bisa teguh pendirian selayaknya goa itu teguh pendirian, atau peribahasa Jawa tadi sing kenceng cekelan waton meskipun gempa berkali-kali, ya. Jadi intinya ada goncangan apapun kita harus teguh pendirian. Jangan mudah digoyang, jangan mudah dihipnotis orang, jangan mudah untuk ditipu orang. Artinya pemahaman yang baru belum tentu benar, maksudnya dikaji lagi, ya. Yang kedua, dengan gesernya tanah atau likuifaksi, itu pun sekarang banyak sekali pergeseran anggapan. Artinya ilmu leluhur kita, tanah Nusantara ini digeserkan anggapannya seolah-olah menjadi yang buruk, padahal tidak seperti itu. Kalau kita betul-betul mengkaji dengan betul, ternyata luar biasa ilmu dari Nusantara ini yang mengandung makna yang sangat mendalam untuk selalu diaplikasikan kepada kehidupan kita. Ilmu luhur ini pasti membawa kita semakin luhur. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kalian maksud. Semoga juga kalian akan menjadi orang yang sukses, orang yang berkelimpahan, orang yang ayem tentrem dan makmur jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.